Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ibu Resvi Arni Areka Harap SPD. Bagaimana hasil ujian sebelumnya? Mudah-mudahan hasilnya baik ya. Nah, materi kita kali ini adalah klasifikasi makhluk hidup. Kalau anak-anak Ibu memperhatikan lingkungan sekitar, maka benda-benda yang ada di sekitar kita dapat kita kelompokkan menjadi dua. Nah, yang pertama itu adalah benda hidup dan yang kedua itu adalah benda tak hidup. Benda hidup istilahnya adalah biotik dan benda tak hidup itu istilahnya adalah abiotik. Ciri benda tak hidup: pertama, tidak dapat bergerak; kedua, tidak mengadakan metabolisme; yang ketiga, tidak mempertahankan jenisnya; yang keempat, tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup: yang pertama, bergerak; yang kedua, memerlukan makanan; yang ketiga, peka terhadap rangsang; yang keempat, bernafas; yang kelima, tumbuh dan berkembang; keenam, mengeluarkan zat sisa; yang ketujuh, reproduksi atau berkembang biak; yang kedelapan adalah adaptasi. Mari kita memahami perbedaan dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Semua makhluk hidup bergerak. Hewan bergerak, manusia juga bergerak. Manusia dan hewan bergerak untuk berpindah tempat. Pada saat bergerak, manusia dan hewan memerlukan alat bantu yang disebut dengan alat gerak. Kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, sayap untuk terbang. Sedangkan tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Tumbuhan bergerak pasif, yaitu mengikuti angin, mengikuti arah matahari, dan mengikuti arah gravitasi. Selanjutnya, memerlukan makanan. Makanan dan air merupakan kebutuhan semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak, sedangkan minuman diperlukan sebagai pelarut di dalam tubuh. Tumbuhan hijau mampu untuk menghasilkan makanan sendiri, disebut dengan autotrof. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri, disebut dengan heterotrof. Selanjutnya adalah peka terhadap rangsang atau disebut iritabilitas. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap rangsangan yang terjadi di sekitarnya. Rangsangan ini dapat berupa cahaya, sentuhan, dan panas. Contohnya dapat kita lihat pada putri malu, apabila disentuh maka daunnya akan menutup. Selanjutnya adalah bernafas atau respirasi. Respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen dan makanan yang ada di dalam tubuh kita bergabung dan menghasilkan energi uap air H2O dan karbon dioksida atau CO2. Energi yang dihasilkan tadi berguna sekali untuk menggerakkan kerja organ tubuh. CO2 yang kita keluarkan merupakan makanan bagi tanaman dan diperlukan dalam proses fotosintesis yang juga nanti akan menghasilkan oksigen yang kembali kita hirup untuk bernafas. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan proses pertambahan ukuran sel, volume, massa, berat. Tumbuh bersifat irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan pada manusia dan hewan bersifat terbatas, artinya dapat tumbuh sampai usia tertentu dan berhenti. Sedangkan pada tumbuhan bersifat tak terbatas, artinya tumbuhan atau tanaman dapat tumbuh selama masa hidupnya. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Setiap proses metabolisme pada makhluk hidup akan menghasilkan zat sisa. Zat sisa ini tidak dapat diserap oleh tubuh dan harus dikeluarkan, karena apabila tertimbun di dalam tubuh akan bersifat racun. Dalam pengeluaran zat sisa dikenal dengan yang pertama, ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa cairan seperti keringat dan urin. Defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa feses.
Ekspirasi yaitu pengeluaran zat sisa respirasi yang berupa karbon dioksida. Gutasi dan transpirasi yaitu pengeluaran air dalam tubuh tumbuhan. Kemudian reproduksi atau berkembang biak. Dari individu yang berkembang biak akan menjadi banyak individu, itulah yang disebut dengan reproduksi. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Kemudian adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi terbagi tiga. Yang pertama adalah adaptasi morfologi yang berkaitan dengan bentuk tubuh. Contohnya adalah bentuk paruh burung yang bermacam-macam. Kemudian adaptasi fisiologi yang berkaitan dengan fungsi organ tubuh. Contohnya adalah unta. Unta yang dapat menyimpan cadangan air di kantung yang ada dalam punuknya, sehingga unta dapat bertahan hidup di tempat kering maupun gurun. Kemudian adaptasi tingkah laku yang ditunjukkan melalui tingkah laku makhluk hidup. Contoh pohon jati yang akan menggugurkan daun pada saat musim kemarau. Di sini ibu memberikan tugas untuk melihat anak-anak ibu apakah sudah memahami materi yang telah disampaikan. Kerjakan di buku catatan, foto, dan kirim ke guru masing-masing sesuai dengan kelasmu. Berikutnya, ibu lampirkan nomor WA dan kode Google Classroom dari setiap kelas. Selamat belajar dan ibu tunggu tugasnya.